Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan WiFi tetangga kalian masih aman. Masih bersama saya John di sini. Sesuai permintaan kalian di video sebelumnya, kali ini saya akan membahas film yang katanya terkutuk atau film kutukan berjudul Antum. Maksud saya Antrum. Film Antrum sebenarnya diproduksi pertama kali pada tahun 1970-an dan telah ditayangkan pada beberapa bioskop di Amerika dan Eropa. Banyak peristiwa mengerikan dan dianggap sebagai kutukan sejak penayangan film ini di beberapa negara. Beberapa di antaranya terjadi pada tahun 1988 ketika penayangan di Festival Film Budapest tahun 1988 tanpa ada penjelasan yang jelas, bioskop tempat pemutaran film tersebut terbakar dan menyebabkan 86 penonton kehilangan nyawa. Ini seriusan ya, bukan film. Kalian bisa searching sendiri di Google perihal kejadian tersebut. Dan ternyata kejadian serupa terulang kembali pada bioskop di San Francisco pada 1993, di mana terjadi sebuah ledakan yang tidak bisa dijelaskan alasannya hingga memakan korban jiwa sebanyak 30 orang. Setelah menimbulkan berbagai banyak kejadian aneh dan mengerikan, pemutaran film ini pun akhirnya dihentikan. Di tahun 2018, film Antrum kembali ditayangkan di The Brooklyn Horror Film Festival dan diproduksi ulang pada 2019 oleh sutradara David Aminto dan Michael Lacini dengan judul Antrum, The Deadliest Film Ever Made, atau dalam bahasa manusianya, film paling mematikan yang pernah dibuat. Menurut pengakuan David dan Michael, ada bagian rahasia dalam film yang hanya bisa dilihat beberapa penonton, dan jika Anda melihat bagian ini, maka Anda dipastikan akan mengalami malapetaka. Wah, bener ya deh. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin mengetahui alur cerita film Antrum tetapi takut dan ragu untuk menontonnya karena takut dengan kutukannya, di video ini kalian akan mengetahui secara jelas alur atau jalan cerita film Antrum tanpa harus menerima resiko kutukannya, karena saya sudah memberanikan diri untuk menonton filmnya dan akan merangkum jalan ceritanya untuk kalian semua. Mungkin sekarang saya sudah terkena kutukan oleh film tersebut dan 150 tahun lagi mungkin saya akan mati. Ini semua saya lakukan untuk kalian semua. Demi subscriber, saya siap menghadapi setiap resikonya. Demi AdSense sih sebenarnya. Seperti biasa, sebelum dimulai, sebat sedulu agar lebih santai saat menontonnya. Cekicrot. Get it when I get back. Di awal film, kita disuguhkan dengan sebuah dokumenter dari kesaksian orang-orang mengenai kisah film ini pada waktu dulu, sehingga menelan banyak korban. Orang-orang ini menceritakan bahwa beberapa korban benar-benar mengalami kejadian buruk atau musibah setelah menonton film ini. Di antaranya, seorang wanita bernama Janet Hilberg yang meninggal karena kejang 24 jam setelah penayangan film Antrum. Kejadian tersebut terjadi di sebuah kedai saat dirinya minum kopi sambil berkumpul dan berdiskusi tentang film Antrum bersama rekan-rekannya. Selanjutnya, seorang pria bernama Tom Stillum juga mengalami hal serupa seperti Janet pada saat pagi hari di ruang dapurnya. Ada lagi, pria bernama Joe Branger yang meninggal saat berada di pantai. Dirinya terjatuh tepat di atas ikan batu atau stonefish yang menimbulkan sengatan beracun di perutnya. Yang aneh di sini adalah karena stonefish katanya jarang ditemukan di pantai Amerika Serikat. Tapi khusus untuk Joe, ikan tersebut muncul entah bagaimana ada di sana. Mungkin stonefish tersebut dirasuki jin atau jurik jarian, entahlah. Terakhir, ada seorang pria pengangguran bernama John, yaitu saya sendiri, yang mengalami kejadian aneh 24 jam setelah menonton film ini. Waktu itu, saat saya sedang tiduran, tiba-tiba saya mendengar suara aneh dari ruangan lain. Saya langsung menyalakan HP dan merekamnya. Ketika itu, sebenarnya saya ragu untuk memeriksanya, karena aku termasuk orang yang borangan, tapi aku memberanikan diri. Saat aku menghampiri sumber suara tersebut, semakin dekat, betapa terkejutnya aku, ternyata itu hanya suara kodok yang sedang makan. Akhirnya aku lega, tidak ada hal aneh yang terjadi. Tetapi saat aku kembali ke kamarku, betapa terkejutnya saat aku melihat lalu, siapa kodok yang aku lihat di dapur tersebut? Mungkinkah itu siluman kodok di film Indosiar? Entahlah. Kita lanjut ke filmnya.
Setelah selesai dengan sesi dokumenter tersebut, sebelum melanjutkan menonton film Antrum ini, akan ada sebuah peringatan besar yang menerangkan bahwa pihak produksi film tidak akan bertanggung jawab dengan resiko yang terjadi kepada penonton setelah menonton film tersebut. Peringatan tersebut memiliki durasi 30 detik, di mana perhitungan mundur 30 detik tersebut dapat menimbulkan sedikit kekhawatiran apakah tetap lanjut menonton atau tidak. Nah, buat kalian yang memiliki ketakutan atau keraguan pada film ini, dianjurkan untuk tidak lanjut menonton atau untuk tidak menontonnya sama sekali. Apalagi jika Anda sedang boker dan mau cebok, lebih baik stop dulu menonton. Sebagai gambaran, film ini menceritakan dua orang saudara kakak beradik bernama Orale sebagai kakak dan Nathan sebagai adiknya, yang secara kasarnya mencoba menghidupkan jiwa seekor anjing kesayangan adiknya Nathan yang meninggal. Caranya adalah dengan melakukan ritual dan menemukan gerbang neraka atau antrum di sebuah hutan terlarang. Secara definisi, antrum adalah bagian terbawah dari lambung, terkadang disebut juga dengan antrum pylorus. Tapi dalam hal ini, antrum berarti bagian terbawah dari neraka. Harusnya judul yang tepat adalah Neraka Jahanam. Cuma sayangnya saya bukan sutradaranya. Saatnya film dimulai. Diawali dengan adegan seekor anjing yang disuntik mati tanpa dijelaskan penyebabnya. Tapi penyebab tersebut ternyata terjawab di pertengahan film. Setelah itu muncul tayangan-tayangan simbol satanik yang tampil seperti watermark, dan simbol ini muncul di beberapa bagian lainnya selama penayangan film tersebut, di mana simbol-simbol tersebut dirasa kurang berhubungan dengan ceritanya, tapi membuat merinding. Dan diperkirakan inilah bagian atau pesan rahasia yang menimbulkan banyak anggapan bahwa film ini adalah kutukan. Dan jika kalian sudah melihat simbol ini tanpa menonton filmnya, berarti kalian juga sudah terkena kutukan. Pasti Anda berkata, mending saya nonton filmnya langsung daripada nonton video ini kalau sama-sama kena kutukan mah. Tapi ya sudahlah, kita serahkan semuanya pada yang di atas. Sebagaimana di awal cerita tadi, belum terjelaskan penyebab kematian anjing tersebut. Rasa penasaran Nathan pun tergugah untuk bertanya kepada ibunya di mana keberadaan anjingnya. No, Maxine isn't in heaven because she was bad. Ibunya yang saat itu sedang menyetir mobil tiba-tiba menghilang setelah menjawab keberadaan anjing Nathan, dan mobilnya berjalan sendiri. Dan si Orale kakaknya juga saat itu ada darah di kepalanya yang membuat bulu ketiak berdiri. Lantas kemana ibunya Nathan pergi, dan kenapa kepala kakaknya berdarah? Ternyata segala hal yang dilihat Nathan selama di perjalanan hanyalah mimpi buruk karena saking sayangnya dia ke anjingnya tersebut. Rasa kasihan Orale terhadap Nathan karena terus dimimpikan oleh anjingnya terus-menerus membuatnya mengajak Nathan ke hutan terlarang untuk mencari anjingnya di neraka seperti yang dikatakan ibunya. Tapi Orale menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengembalikan anjingnya seperti sebelumnya, tetapi hanya jiwanya saja. Sebegitu besar rasa sayang Nathan ke anjingnya. Ini mengingatkan saya kepada film John Wick yang pertama, ketika dia membunuh banyak orang hanya karena anjing kesayangannya dibunuh. Saat akan tiba di hutan terlarang tersebut, mereka melihat sebuah papan tanda dan foto-foto orang lain bersama dengan sesajen yang tergeletak di bawah. Orale pun meminta buku merah berbau satanik yang dari tasnya si Nathan. Tidak diceritakan dari mana atau dari siapa buku itu didapatkan. Tahu-tahu udah ada di tasnya si Nathan. Lalu si Nathan bertanya, "Foto dan sesajen ini untuk apa kakak?" Orale menjawab bahwa untuk memasuki hutan terlarang ini, Nathan harus memberikan atau meletakkan barang kesayangannya di tempat tersebut. Nathan pun mengambil kalung anjing kesayangannya dan meletakkannya di sana. Tiba-tiba Nathan ingin pipis dan meminta izin kakaknya untuk pipis sebentar. Ketika pipis, Nathan tidak sengaja melihat ukiran di pohon yang bertuliskan "Tidak ada di sini yang keluar hidup-hidup". Tetapi Nathan cuek saja, soalnya dia lagi pipis enak. Kemudian Nathan dan Orale melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di tempat yang dituju. Mereka pun mendirikan tenda di sana dan langsung melakukan ritualnya dengan membuat sebuah bentuk simbol pentagram di mana setiap sudutnya diletakkan patung dan benda-benda aneh lain. Kemudian Orale membaca mantra diikuti oleh Nathan. "Wang wilaheng abdi nyuhunkeun bantosanana kanggo anu ngajaga di dieu, anjing abi cenah hirup deui." Kemudian mereka pun mulai menggali tanah tersebut.
Nathan lalu mencoba mendengarkan sesuatu melalui bawah tanah, memeriksa apakah neraka sudah dekat atau belum. Tiba-tiba muncul seekor tupai dari jauh. Orale mengatakan jika tupai tersebut adalah jelmaan iblis yang bertujuan untuk menggoda mereka agar mengurungkan niatnya. Menurut pandangan saya pribadi, adegan ini membagongkan sekali karena tupainya terlihat seperti animasi Shaun the Sheep yang bergerak dengan stop motion. Serem sih, cuman terasa aneh saja gitu. Kemudian Orale berkata bahwa tupai tersebut harus diusir, lalu mereka pun mulai berlarian mengusirnya. Saat kamera di zoom out, ternyata ada sebuah mayat kering bersandar di samping pohon, dan mereka berdua tidak menyadari hal tersebut. Mereka berdua melanjutkan penggalian. Kali ini, Nathan melihat ada sesuatu yang aneh di belakang pohon. Entah apa itu, tetapi semakin Nathan memperhatikan pohon tersebut, akhirnya kita pun bisa melihat ada sesuatu bergerak dan bersembunyi di balik pohon tersebut. Hal ini benar-benar membuat bulu hidung saya merinding. Tetapi ketika di slow motion dan diulang-ulang videonya, ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Mungkin itu hanya kru film yang tidak sengaja tertangkap kamera. Saya mencoba berhusnudzon saja. Melihat Nathan yang bengong, Orale kemudian mengajak Nathan untuk pergi istirahat makan sambil menikmati pemandangan. Saat mereka sedang ngaso, Orale tiba-tiba mendengar sesuatu yang aneh di tengah hutan. Saat disamperkeun, mereka melihat ada seorang pria Jepang pakai kolor yang sedang akan bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke jantung seperti ritual bunuh diri ala Jepang. Karena niatnya diketahui, akhirnya pria Jepang tersebut tidak jadi bunuh diri dan meminta maaf, lalu kemudian pergi. Tidak jelas rupanya apa maksud dari scene ini, tapi Orale menganggap bahwa pria tersebut adalah jelmaan iblis juga yang mencoba menggoda mereka. Tapi saya salpok dengan bulu di dadanya yang berbentuk sangat rapih. Mungkin dia pakai obat minoxidil, entahlah. Dari sini, mereka terus mengalami berbagai kejadian atau gangguan aneh selama melakukan penggalian. Namun, gangguan-gangguan tersebut tidak terlalu mengancam nyawa mereka dan hanya teror-teror biasa seperti mimpi buruk, suara-suara aneh yang sering ada di film-film lain. Singkat cerita, Orale memutuskan untuk mengajak Nathan mencari anjingnya karena dirasa ritual dan penggaliannya sudah cukup dan jiwa anjingnya sudah kembali lagi. Tapi saat mereka mencari anjingnya tersebut, tiba-tiba terdengar suara trompet yang entah dari mana asalnya. Suara trompet ini seolah suara trompet dari neraka yang menandai bahwa gerbang neraka sudah terbuka. Mereka berdua langsung berlari mencari sumber suara tersebut. Tapi yang mereka temukan justru sebuah tempat rongsokan di mana ada dua orang aneh yang mereka lihat dari jauh. Kedua orang asing tersebut terlihat sedang membakar kuali besi besar berbentuk boneka manusia berkepala kambing, di mana boneka tersebut bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang berada di dalamnya. Nathan dan Orale yang melihatnya kemudian berlari ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke perkemahan mereka. Sesampainya di sana, Nathan malah melanjutkan penggalian karena masih menginginkan anjingnya bisa kembali. Namun, Orale meyakinkan Nathan bahwa untuk segera pergi dan nanti kembali lagi. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba suara trompet tadi terdengar kembali dan saat mereka melihat ke atas, langit tiba-tiba menjadi gelap dan bergerak secara aneh. Tanpa memperdulikan barang-barangnya, mereka langsung berlari meninggalkan hutan tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang ke rumah. Tak disangka, saat berjalan menuju ke arah pulang dan hari sudah semakin malam, mereka kembali lagi ke tempat di mana mereka mendirikan tenda dan melakukan penggalian. Dalam istilah umum, ini disebut fenomena sakalor atau kembali lagi ke tempat awal. Mereka pun terheran-heran dan di saat yang bersamaan, Nathan tiba-tiba menjerit. Mereka pun langsung masuk ke tenda untuk mengamankan diri. Nathan mengatakan bahwa gerbang neraka sudah terbuka dan iblis bernama Cerebrus yang berbentuk anjing kepala 3 dengan berkalung
besi rantai sudah keluar dari neraka. Hal tersebut membuat Orale semakin stres dan akhirnya mengatakan sebuah rahasia bahwa Orale sebenarnya mengarang semua ritual ini, dari mulai buku merah, penggalian, dan gerbang neraka yang dia ceritakan. Semua itu dia lakukan agar Nathan bisa melupakan kesedihannya terhadap kepergian anjingnya dan berhenti bermimpi buruk yang Nathan alami selama ini. Tetapi Nathan beranggapan bahwa semua ini adalah nyata. Entah ini sebuah kebetulan atau memang takdir, tapi semua fenomena yang terjadi memang benar-benar nyata. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di luar tenda seperti suara seekor anjing yang dirantai. Mereka langsung berlari keluar tenda dan naik ke sebuah pohon dan berdiam di sana sampai ketiduran. Esok harinya, saat mereka bangun, Orale melihat dua orang asing yang tempo hari mereka lihat. Mereka sudah berada di sana dan memeriksa barang-barang mereka. Melihat hal tersebut, Orale dan Nathan diam-diam turun dari pohon tersebut dan mencoba bersembunyi. Tetapi, tanpa diketahui Orale, Nathan sudah berada di depan kedua orang asing tersebut dan tak diduga, Nathan ditembak hingga terjungkal. Orale yang mengetahui hal tersebut langsung lari menyelamatkan Nathan, dan yang terjadi adalah Orale juga ditembak. Saat tersadar, Orale sudah dalam keadaan terikat dan sedang dibawa ke suatu tempat oleh kedua orang asing tersebut. Rupanya, tembakan tadi hanya bius, sehingga mereka tidak sadarkan diri. Akhirnya Orale pun bobo lagi. Saat kembali sadar, mereka berdua sudah berada dalam sebuah kandang. Orale pun kaget. Ada apa ini? Apakah aku akan dijadikan bahan pengencerotan oleh mereka berdua? Ternyata, pria asing tersebut mengeluarkan Nathan dan memasukkannya ke dalam kuali berbentuk manusia kepala kambing tersebut. Orale yang melihat hal tersebut langsung berontak dan menendang-nendang kandang kawat tersebut hingga dirinya lolos. Kemudian Orale langsung mengambil sebuah pistol yang tergeletak di meja dan menembak satu pria asing tersebut hingga tumbang. Saat pria yang satu lagi menyelamatkan temannya yang tertembak, Orale langsung mengeluarkan Nathan kemudian menyuruhnya untuk lari jauh. Orale yang sudah nafsu kapegung akhirnya menghabisi nyawa mereka berdua hingga tewas. Kemudian adegan berpindah ke Nathan yang sudah berada di tengah hutan. Nathan yang sendirian di sana tiba-tiba melihat seekor anjing. Di sana Nathan juga menemukan sebuah kalung rantai di samping anjing tersebut. Nathan mengambil kalung rantai tersebut dan memegangnya. Dari sini entah apa yang terjadi. Saya sendiri pun kurang paham, tapi Nathan seperti kebingungan. Dan the end. Lalu muncul gambar segitiga Illuminacrot selama sekitar 10 detik. Lalu muncul lagi adegan di mana Orale sedang berlari mencari Nathan. Di sini saya agak kesal kenapa muncul tulisan the end kalau masih mau lanjut mah. Cuk! Orale yang kebingungan mencari Nathan justru malah mendengar suara-suara aneh dan didatangi beberapa makhluk aneh berwarna hitam yang entah itu manusia atau jurig. Tetapi Orale kembali lari ke tenda dan membakar buku merah setan yang ia bawa. Adegan berpindah di mana Orale tampak kebingungan mencari di mana sebenarnya si Nathan. Dia menangis dan nampak tidak menyangka mengalami hal tersebut. Tiba-tiba terdengar suara rantai dari luar tenda. Orale yang ketakutan langsung mengarahkan pistolnya ke arah pintu tenda agar ketika makhluk tersebut masuk, dia bisa langsung menembaknya. Tetapi ternyata suara rantai tersebut berasal dari kalung rantai yang dibawa oleh Nathan. Dari situ entah bagaimana akhirnya. Film pun berakhir dan muncul video ini. Entah apa maksudnya, mungkin itu adalah iblis, tapi saya juga tidak tahu karena belum pernah melihatnya langsung. Dan akhirnya seperti biasa, ceritanya sangat menggantung dan sangat membagongkan sekali. Dan memang film ini benar-benar terkutuk, sampai-sampai saya mengatakan hal-hal terkutuk. Ya atuh gimana gak kesal bro, antum juga kalau nonton film yang menggantung suka kesal. Film Siluman Naga Indosiar saja endingnya jelas. Apalagi FTP-nya, endingnya akhir yang bahagia. Yang tadinya melarat, akhirnya jadi punya usaha besar dan sejahtera. Yang jahat masuk penjara atau enggak jadi pengemis di jalan. Ini kok malah jadi ngobrolin Indosiar. Intinya kita tidak bisa membangkitkan manusia atau makhluk hidup yang sudah mati. Untuk soal kutukan atau tidak, itu sebenarnya kalian juga paham sendirilah. Itu hanya bagian dari teknik marketing. Sama seperti Oreo Supreme yang terkesan dimahal-mahalkan di media sosial, akhirnya viral kan. Kalau memang ada korban kebakaran dan sampai meninggal, ya itu sudah takdir Tuhan. Yang pasti itu sebuah kebetulan. Bisa juga karena sugesti di awal, karena dengar bahwa film ini kutukan. Jadi sugesti
sugesti itu masuk ke dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi pola pikir dan kehidupan. Masuk akal sebenarnya. Pesan yang diambil dari film ini, lebih baik kita berserah diri dan sujud di kaki ibu yang melahirkan kita daripada melakukan ritual, apalagi ngedekul di makam keramat sambil bawa kopi sesajen untuk Mbah Takokak. Makam Parinuh ari masjid karosong. Mending kopinya kita minum biar santuy sambil udud pula. Aduh ajib. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Sampai jumpa, terima kasih, salam pengangguran Indonesia.